Hai, hari ini Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 dan sekarang ini tepat jam 15:45 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali pada hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat hutan tanaman industri yang sudah dipanen. Jadi di depan ini adalah lokasi hutan tanaman industri yang sudah dipanen ya teman-teman. Nah, di bawah masih ada beberapa ekskavator. Ini masih dalam proses panen kayu eukaliptus ya teman-teman. Kita bisa lihat seluas mata memandang di depan ini sudah bersih dari tanaman eukaliptus. Dan juga tepat di depan itu terlihat ada yang sudah baru selesai ditanam ya teman-teman, penanaman kembali kayu eukaliptus. Nah, kita bisa lihat di bawah ini mulai tumbuh subur. Ini ditanam kembali ya teman-teman. Untuk tanaman industri eukaliptus ini sendiri dipanen setiap 6-7 tahun sekali. Ditebang, dipanen, kemudian ditanam kembali ya seperti di sini. Dan kebetulan lokasi yang sudah dipanen ini letaknya tepat di bawah kaki Gunung Meratus. Maaf, salah, di bawah kaki Gunung Parung. Nah, di sebelah kiri ini adalah Gunung Parung. Jadi hutan yang masih alami, masih asri, itu hanya ada di Gunung Parung ini saja. Di sekeliling Gunung Parung ini adalah tanaman industri eukaliptus, yaitu kawasan konsesi hutan tanaman industri PT ITSI Hutani Manunggal atau PT IHM. Yang luasnya sebesar 161.127 hektar. Jadi sangat luas sekali ya teman-teman untuk hutan industri ini atau hutan tanaman industri ini. Dan di depan ini adalah Gunung Parung. Terlihat vegetasinya sangat lebat sekali di sini, sangat padat maksudnya di Gunung Parung ini. Dan hanya hutan di Gunung Parung ini yang masih asli, masih alami, belum terjamah perusahaan ya teman-teman. Jadi berbagai macam tanaman pepohonan asli Kalimantan ada di Gunung Parung ini. Sekarang kita akan ke puncak Gunung Parung ini. Dan tinggi Gunung Parung ini setinggi 687 mdpl dari permukaan laut. Jadi tertinggi di IKN Nusantara ya teman-teman. Kalau di Jawa sih ini disebutnya bukit Gunung Parung ini, tetapi di sini disebut gunung ya teman-teman. Karena hanya ini yang paling tinggi di wilayah Penajam Pasir Utara. Nah teman-teman, kita bisa lihat di depan sana itu sebagian sudah ada yang dipanen, bekas panen. Yang hijau-hijau itu masih belum dipanen ya teman-teman. Dan kita bisa lihat juga di depan sana itu adalah Teluk Balikpapan. Jadi untuk ibu kota Nusantara itu sendiri dibangun di tengah-tengah hutan tanaman industri PT IHM. Jadi IKN ini bukan dibangun di hutan alam atau hutan lindung ya teman-teman, tetapi di hutan tanaman industri PT IHM. Dan terlihat pemandangan di atas ini sangat indah sekali ke depan sana.
Dan kita bisa lihat di depan yang sudah dipanen itu juga luas sekali ya teman-teman. Jadi setiap 6-7 tahun sekali tanaman eukaliptus ini dipanen, kemudian ditanam kembali. Jadi untuk teman-teman jangan salah anggap bahwa pembangunan IKN itu merusak hutan alam atau hutan lindung ya teman-teman. Dan untuk pembangunan IKN sendiri 70% dari area pembangunan IKN itu nanti berbentuk hutan ya teman-teman. Ditanami tanaman-tanaman endemik khas Kalimantan. Jadi hanya 30% yang untuk pembangunan perkotaan, selebihnya 70% itu hutan. Dan terlihat dari puncak Gunung Parung ini, kita bisa lihat sekeliling adalah hutan tanaman industri eukaliptus. Jadi hanya di area Gunung Parung ini aja yang masih hutan alami ya teman-teman. Luas hutan yang ada di Gunung Parung ini sekitar 150 hektar. Jadi kurang lebih 150 hektar hutan yang masih alami di Gunung Parung ini. Selebihnya itu hutan tanaman industri eukaliptus. Jadi untuk hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat area hutan tanaman industri ini dari ketinggian ya teman-teman, biar teman-teman tahu dan biar paham bahwa ini adalah hutan tanaman industri, bukan hutan alam atau hutan lindung yang selalu dituduhkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara itu merusak hutan yang ada di Kalimantan. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah yang masih hijau ini belum dipanen ya teman-teman. Sebenarnya tadinya saya kepingin mengajak teman-teman untuk melihat proses bagaimana cara perusahaan PT IHM ini panen kayu eukaliptus ini, tetapi sampai di sini sekalinya sudah bersih, sudah dipanen ya teman-teman. Bahkan lahannya sudah dibersihkan dan sudah siap ditanam kembali. Dan di depan ini kita bisa lihat masih ada beberapa ekskavator yang bekerja di sini. Sepertinya terlihat lagi proses pengupasan kulit kayu ya teman-teman. Untuk pengupasan kulit kayunya sendiri memakai alat ekskavator. Cuma untuk alat pengupas saya belum tahu namanya. Mungkin teman-teman yang bekerja di IHM tahu nama alat tersebut. Setelah dari sini nanti saya mengajak dari belakang bukit atau Gunung Parung ya teman-teman, menerbangkan drone dari belakang Gunung Parung. Dan sekarang ini saya berada di belakang Gunung Parung. Di depan ini adalah Gunung Parung ini, dan di bawahnya ini tanaman industri eukaliptus. Jadi sekali lagi, di sekeliling Gunung Parung ini dipenuhi tanaman industri ya teman-teman. Hanya di Gunung Parung yang masih
hutannya alami. Dan di Gunung Parung ini juga terdapat sebuah gua ya teman-teman, yaitu Gua Parung. Mungkin nanti ada kesempatan saya akan coba mendatangi Gua Parung yang ada di gunung ini. Dan pemandangan di sini sangat indah sekali. Nah teman-teman, di depan lokasinya berbukit-bukit, dan yang kita lihat di depan itu adalah tanaman industri eukaliptus ya teman-teman. Untuk luas tanaman industri ini sendiri seluas 161.127 hektar, jadi sangat luas sekali. Dan jarak Gunung Parung dari titik nol ke Gunung Parung ini itu kurang lebih 20 km. Jadi dekat ya teman-teman jaraknya dari titik nol ke Gunung Parung ini. Dan saya rasa videonya cukup sampai di sini. Dan marilah kita berdoa bersama, semoga saja pembangunan Ibu Kota Nusantara ini atau pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Serta tidak lupa kita doakan juga untuk para pekerja IKN, semoga saja selalu diberikan kesehatan agar mereka dapat bekerja dengan baik ya teman-teman. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini. Dan sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih.